Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, dan banyak rezeki. Dan tetap semangat ya. Hari ini saya mau kasih tips sukses buat driver online. Nah ya, kalau mau sukses jadi driver online, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, di share ke teman-teman atau grup-grup yang lain ya, biar semua sukses jadi driver online. Jadi tipsnya itu yang pertama itu harus konsisten ya. Jadi kita kerja itu, di kerja apapun itu harus konsisten. Kalau kita konsisten kerja ya semua pasti bisa. Maksudnya konsisten itu dari awal merintis ya, dari awal merintis sampai jadi itu namanya konsisten. Kalau orang nggak konsisten itu baru kerja udah apa ya, penghasilan sedikit terus ditinggal, nah itu nggak konsisten tuh. Maksudnya konsisten itu mulai dari merangkak sampai lari, itu namanya konsisten terus gitu ya. Nah terus yang kedua, online-nya itu harus di atas rata-rata ya. Ya sehari minimal 8 jam lah gitu. Biar Gojek itu ngelihatnya rajin gitu ya. Sebenarnya sih kalau mau gacor itu kejar level platinum aja. Itu secara tidak langsung kita itu udah rajin gitu loh. Kalau orang udah bisa nyampe level platinum itu orang rajin gitu. Saya selama kerja ini poin saya selalu di atas platinum. Maksudnya eh, maksudnya poinnya itu kan pokoknya udah melewati platinum lah. Nah walaupun performanya hancur. Saya ada dulu itu Oktober itu ada di silver, Oktober, November di gold, Desember di gold, Januari di basic ini ya. Tapi bulan depan saya platinum gitu. Besok ini ya, Februari itu. Karena poin saya udah saat ini udah 30, kurang 2000 lagi. Besok Sabtu Minggu saya kejar itu, bisa itu. Jadi kalau poin kita udah melebihi itu, nah itu termasuk orang rajin. Dan online-nya itu konsisten, maksudnya stabil ya. Jangan nariknya itu mau-maunya sendiri. Kemarin saya nariknya mau-maunya sendiri, bukan mau-mau sendiri ya, karena kemarin saya ada kerjaan lain, jadinya online-nya nggak inilah, masih berantakan gitu. Jadi akun saya kurang kurang gacor kayak seperti biasanya gitu. Nah terus ciptain history ya. History itu history kerjaan kita ya. Jadi setiap kita narik itu dihitungnya history. Jadi kalau kita bisa nyiptain history banyak, misalkan di tempat A udah, tempat B udah, tempat C udah gitu. Nanti kalau ada di situ ada orderan lagi, kita yang dapat gitu. Kita di diutamakan di situ gitu. Coba aja, ntar bisa ngerasain deh kalau udah lama kerja gitu pasti sering, kemarin ada di sini gitu, kemarin kan udah ngejemput di sini. Nah itu story. Jadi area situ udah kita punya history di situ gitu ya. Pokoknya ciptain history sebanyak-banyaknya ya, dimanapun ciptain yang banyak. Makanya kalau kita ke tempat baru anyep ya itu karena nggak ada history kita, makanya nggak apa-apa gitu. Dulu saya di BSD itu anyep. Nah sekarang saya udah mulai rame karena saya punya history di situ gitu. Ntar history nyiptain lagi, pokoknya ciptain history, history ini ya, riwayat lah ya, apa itu namanya, history penumpang itu loh. Pokoknya kita pernah jemput di mana gitu, pasti di situ ntar ada lagi gitu ya. Nah itu yang ketiganya, harus sabar ya. Sabar itu juga kunci utama jadi driver online. Kalau kita bisa sabar ngejalanin ini enak gitu. Kalau kita nggak bisa sabar, kerja sehari 2 hari udah ampun, udah pasti udah berhenti udah gitu. Karena
kerja kayak gini tuh di jalan ya, namanya di jalan kondisinya nggak menentu, macet, terus jemputnya jauh, terus gangnya sempit, wah pokoknya macem-macem lah gitu. Customernya rese atau penumpangnya jorok, buang sampah sembarangan, terus yang naik sekampung, wah pokoknya macam-macam lah, banyak kan gitu ya. Nah itu diperlukan kesabaran yang tinggi itu. Kadang ya nunggu ya kan, nunggu itu paling nyebelin gitu, nunggu itu karena kita buang-buang waktu dan jenuh. Nah, jadi membosankan lah. Iya kalau ditambahin sih nggak apa-apa. Saya pernah nunggu setengah jam, nggak ditambahin sepeser pun, bayarnya pun pas banget. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita itu niatnya nolong dia lah. Gitu. Jadi prinsipnya gini. Saat kita mesti harus tekor, bukan iya tekor lah, seperti itu tekor ya. Kayak misalkan parkiran dia nggak mau bayar atau apalah dia yang nggak mau bayar, nggak mau nambahin, nggak apa-apa, anggap aja oh berarti dia orang susah gitu loh, kita yang bayarin. Nah itu aja, buat bayarin dia beramal lah gitu ya, anggap seperti itu aja. Oh dia orangnya berarti nggak mampu gitu loh. Jadi hati kita itu ikhlas terus. Kalau kita itu perhitungan ya nggak nyampe nggak ketemu. Kalau dihitung itu nggak ketemu. Makanya kalau kerja itu boleh berpatokan penghasilan, tapi di akhir ya, di akhir. Jangan berpatokan penghasilan itu di baru mulai, misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 12 gitu, kok baru dapat segini gitu. Jangan ngeluh kayak gitu. Yang dilihat itu nanti hasil akhir ya, jam udah selesai mau pulang, nah itu hasil akhirnya itu yang dinilai gitu. Terus itu kuncinya ya. Nah, harus sabar dan ikhlas gitu, untuk ngejalanin ini. Tapi kalau buat orang yang gak sabaran, jangan deh, jangan jadi driver online. Aduh, bahaya. Karena kalau kita emosian di jalan itu bahaya. Jadi aura negatifnya itu di jalan itu bahaya pokoknya. Jadi nggak tenang lah. Pikiran emosi bawa mobil ya kayak gimana? Gubuk, aduh malah membahayakan orang lain. Jadi kalau yang kurang sabar, mendingan cari kerjaan yang lain lah. Kalau ini benar-benar dibutuhkan kesabaran dan pendapatannya nggak menentu, kadang banyak kadang sedikit gitu. Jadi harus selalu bersyukur. Kalau lagi banyak ya alhamdulillah, kalau lagi sedikit ya udah disyukurin aja gitu. Yang kelima itu harus rajin sedekah. Ya memang ya, sedekah itu memang berat kalau untuk baru-baru gitu. Karena apa? Belum juga dapat duit, belum juga berpenghasilan, mau sedekah ya iya, tapi sedekah itu membuka rezeki, saya bilangin gitu. Jangan sedekah nunggu kaya, sedekah dulu baru kaya. Oh bukan kaya banyak duit gitu, kayak gitu aja. Saya itu punya prinsip, setiap orang yang ada di samping saya minta, pasti saya kasih. Nah itu punya prinsip kayak gitu, siapapun ya, jangan usah mandang orang ya. Kalau kita sedekah kayak gitu itu kita ngeluarin duit aja seneng gitu ya, apalagi dapat duit sedikit gitu, jadi nggak kecewa gitu loh. Maksudnya kita aja duit kita kasih kok gitu loh, dapat ongkos sedikit ya nggak apa-apa lah gitu. Nah kayak gitu. Sebenarnya ongkos itu perhitungannya kalau saya gini, 1 menit 1.000 kalau saya kayak gitu. Jadi kalau kita misalkan nganter ongkosnya 12.000 tapi cuma 6 menit ya masih untung gitu ya kan, untung 50%, seperti itu dan seterusnya. Kalau misalkan ongkos 50.000 terus kita nganternya cuman setengah jam 30 menit ya berarti kan masih untung gitu. Nah yang agak saya bilang rugi apa enggak saya nggak tahu ya, itu pas-pasan ongkos 20.000 nganternya 20 menit. Nah itu agak berat lah di hati saya, itu agak berat. Cuman saya ambil semua sih, cuman perhitungan saya seperti itu. Saya pernah ngantar 30.000 tapi perjalanannya 40 menit. Nah itu pernah. Itu kalau menurut saya udah nggak masuk akal, maksudnya berat lah gitu. 40 menit cuman nggak sampai 40.000 ya, berarti kalau saya ngitungnya rugi. Tapi ya jalanin aja, namanya rezeki itu
ya nggak tentu, kadang banyak kadang sedikit gitu. Kadang-kadang kita nganter argo 150 cuman nggak sampai 1 jam. Nah itu, jadi selalu disyukurin aja, pokoknya ambil semuanya, kecuali bener-bener nggak bisa atau ada alasan tertentu ya, bukan karena nggak ikhlas ya. Kalau misalkan malam nih, waduh malah dibawa ke jauh, kayak saya nih udah di Cengkareng, udah jam 9 malam dibawa ke Jakarta Timur, ya itu saya cancel gitu. Nah seperti itu ya, boleh cancel. Terus orangnya dihubungin nggak bisa, atau jamnya macet, kan bisa dicek tuh ya tujuan. Nah itu dicek dulu, wah macet nih, nggak apa-apa, maksudnya yang mendesak gitu ya, jangan belum apa-apa, waduh ya 12.000 cancel, waduh jangan ya, itu jangan. Belum apa-apa di cancel jangan, pokoknya yang bener-bener urgent lah yang cancel itu boleh, tapi yang bener-bener mendesak malah yang bener-bener parah gitu ya. Terus atau gangnya sempit, atau ya yang nggak masuk akal lah gitu ya, nah itu boleh di cancel, tapi jangan banyak-banyak. Saya cancel nih ya sehari 1 2 3 lah gitu kalau normal ini, apalagi sekarang platinum itu poinnya sama silver, gold sama, jadi ya mendingan di platinum. Platinum itu enak. Makanya ya kalau yang mau gacor, naiklah ke platinum. Saya sering bilang naik level lah gitu. Nah, ini banyak banget yang ngeluh ya, kok apa akun saya kok gagu, akun saya kok anyep gitu. Saya tanya levelnya apa, basic. Nah itu susah jawabnya, basic itu bisa apa gitu. Basic, kalau saya kemarin basic masih gacor karena poin saya itu di atasnya platinum, cuman karena saya bikin konten aja itu nyortir, akhirnya jadi basic gitu. Saya bukan poin yang nggak nyampe gitu, ya itu saya inilah sekali-kalinya lah, itu nggak akan lagi saya nyortir udah gitu gagal lagi bikin konten. Pokoknya kalau komen akun saya anyep, nah kecuali bang akun saya anyep, akun saya gagu, levelnya apa, padahal saya level gold atau platinum, wah itu baru tuh, itu udah nggak masuk akal, itu harus komplain itu gitu. Tapi kalau misalkan akun gagu level basic, ya udahlah, basic mau bisa apa gitu, nggak bisa. Basic mah udah pasti nyortir, itu saya nggak usah nanya, udah tahu saya basic udah pasti nyortir. Apalagi dia bilang saya udah kerja sebulan atau udah kerja lebih dari sebulan lah ya, karena kan level itu kan setiap bulan berubah gitu. Kalau udah kerjanya udah di atas lebih dari 1 bulan, basic berarti nyortir, saya tahu itu. Kalau nggak nyortir nggak mungkin basic ada di level atas. Nah gitu ya, jadi kurangin lah nyortir seperti itu, karena ya nasibmu akan kayak gitu, anyep gitu ya. Saat nyortir seneng, wih dapat gede, tapi selanjutnya menyedihkan. Mendingan gak usah sortir, auto bid sampai jago lah gitu ya, sampai kenyang. Saya kalau nggak bikin konten, saya auto bid terus. Dulu saya auto bid, saya lepas aja udah enak kok, tinggal jalan aja gitu. Nah itu auto bid saya. Ada kok itu teman saya, itu saya ajarin sampai sekarang di auto bid. Kemarin mau nyortir sama saya nggak boleh. Ntar saya tanya itu penghasilannya berapa ya, dia sampai mana gitu. Dia pengen nurunin level, nggak boleh sama saya, karena levelnya sekarang poinnya udah sama. Tadinya saya juga pengennya di silver aja, karena target poin platinum itu dulu tinggi sampai 1.500, nggak masuk akal kan. Nah sekarang itu cuman 1.300, mudah-mudahan sih nggak berubah gitu. Itu ya, jadi kalau semua itu udah bisa dijalanin, gini deh, jangan ngeluh kalau kelakuan sampean itu nggak bener gitu ya. Nggak bener dalam arti nggak ngejalanin aplikasi ini nggak sesuai prosedur gitu ya. Maksudnya nggak sesuai prosedur, ya itu nyontir milih-milih gitu. Terus jam online-nya seenak sendiri gitu, ya jangan ngeluh kalau anyep. Kecuali udah rajin, udah semangat dan nggak dapat orderan, lah boleh dah tuh ngeluh gitu. Terus kalau yang buat sampingan, ya jangan berharap banyak. Namanya sampingan ya dapat dikit, dapat aja udah bersyukur gitu loh, karena sampingan kan gitu. Ya mau gimana, kalau
full baru bisa. Dan kalau udah ngejalanin semua itu, hasilnya ini hasilnya. Kata siapa Gojek nggak berpenghasilan? Saya bisa kok berpenghasilan, kok nggak bisa gede ya? Nah ini ya, laporan pendapatan tahun 2002 saya belum direkam. Laporan pendapatan tahunan 2021 ya, dari Januari sampai Desember 2021. Nama Budianto. Nah ini saya mulainya dari September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Ini yang September itu saya mulainya tanggal 13 ya, tanggal 13 saya langsung dapat 7.500.000 ya. Walaupun karena waktu itu saya awal bulan itu walaupun sakit kayak gimana saya jalanin. Itu saya nggak pernah, saya mau cancel aja dulu takut awal mulai itu. Jadi semua susah seneng saya jalanin sampai malam itu. Saya setiap hari pulang jam 8, 9 malam itu sampai rumah. Berangkat pagi jam 6 itu. Ya tiap hari kayak gitu sampai akhir bulan. Dapat saya 7,5 juta ya. Ini totalnya 51.879. Nah, terus bulan berikutnya saya ini naik ke silver ini. Oktober itu saya naik silver. Itu saya semangat itu. Bisa dapat 1 juta itu makin semangat saya. Pokoknya setiap Sabtu Minggu saya harus 1 juta aja pokoknya gitu. Itu target saya. Sering saya dapat 1 juta itu. Dapat 16 juta. Nah, bulan November ini saya kerja 20 hari nih. November ini pernah saya review ya. 14.900.000, 15 juta lah ya. Desember mulai menurun karena saya udah mulai sibuk kerja. Ada kerjaan, udah mulai kerja lagi. Tadinya nggak ada kerjaan lagi saya. Nah sekarang ini saya udah banyak kerjaan, maksudnya udah mulai kerja lagi. Jadi otomatis menurun pendapatan saya, tapi masih di atas 10 juta. Nah ini totalnya nih ya. Gimana caranya? Bonus dapat 9 juta. Ini bonus insentif ya, 9.500.000. Terus ya booking itu orderan ya, totalnya 42 juta nih. Nah, ini tips 677.000. Itu totalnya, tip total ya. Dari 4 bulan itu 600 tipnya yang dari pelanggan. Itu belum tip yang tunai. Totalnya 51.800.000. Nah ini yang lain-lain ini, biaya parkir ini, ya ini nggak termasuk karena ini kita nalangin gitu. Parkiran kita talangin atau tol kita talangin, kita nagih, nah itu nggak dihitung gitu. Ini semua ini kotor ya, belum bensin, belum segalanya. Ini kotor ya, ini omset kotor gitu. Nah jadi gitu ya, kalau kita kerja keras ada hasilnya gitu loh. Kalau kita kerja males-malesan ya nggak ada hasilnya. Capek, ngantuk, ya resiko harus dilawan. Saya juga sama gitu. Kalau capek, masalah capek. Kalau kita semangat ya nggak akan berasa capek. Saya kasih contoh, capek itu bisa hilang dengan semangat. Saya dulu pacar saya di Kerawang, saya di Jakarta. Setiap minggu saya ke Kerawang, bolak-balik ke Kerawang. Nah itu setiap minggu, padahal ya jauh kan ya. Itu saya berangkat Sabtu, ntar Minggu atau Senin saya pulang gitu. Tapi nggak nginep di rumah dia loh ya. Saya ada temen cowok di sana banyak, saya bawa PS ke sana, jadi saya nginep di teman-teman saya yang cowok-cowok itu gitu. Setiap minggu saya bolak-balik Jakarta Kerawang. Capek ya capek, tapi karena saya seneng pacaran sama istri saya yang sekarang ini, ya saya samperin Jakarta ke Kerawang. Nah itulah contoh semangat itu menghilangkan rasa capek. Nah itu ya, cuman tetap jaga kondisi ya. Kadang-kadang kita nggak terkontrol ya, ngedrop gitu akhirnya. Tetap jaga kondisi, minum suplemen apa kayak Fatigon, Hemaviton apa segala macam boleh itu. Nah gitu ya, jadi semangat. Jangan ngelihat orang yang udah berpenghasilan banyak. Berpenghasilan banyak bisa kalau bisa melewati semuanya tadi itu ya. Jadi kalau baru ngejalanin udah ngeluh, aduh keanyep, jangan. Gitu loh. Jalanin dulu sampai sebulan, 2 bulan. Kalau masih anyep, ya udah nggak usah diterusin gitu loh.
gitu. Jangan baru kerja seminggu kok aja, baru kerja 2 hari turun udah ini, udah nyerah. Ya kapan mau sukses gitu. Jangan, kalau kerja kayak gini tuh jangan lihat, ya jangan liatin pendapatan terus. Nanti kalau udah pulang baru tuh, oh iya bang, sehari saya dapat segini nih. Tadi saya beli bensin segini segini, oh berarti saya hari ini dapatnya segini. Nah baru di situ boleh gitu loh istilahnya, oh baru kok dikit ya dapat, boleh kayak gitu ya. Karena kerja kayak gini tuh ada faktor keberuntungannya juga. Jadi makanya itu tadi, seringlah banyak-banyak beramal biar rezeki kita itu lancar. Karena kerja kayak gini itu harus diimbangi dengan ibadah gitu loh. Maksudnya ya itu tadi, beramal tadi ya, biar kerjaan lancar. Minta doa orang tua, wah itu penting banget. Saya itu udah merinding, saya itu sering banget ditelepon ibu saya. Setiap jam 8 jam 9 itu telepon, dia selalu telepon. Aduh saya sampai merinding, yang nanyain kabar gimana hari ini gitu. Saya selalu doain terus sama ibu saya itu. Aduh kok saya jadi sedih ya. Maksudnya ibu saya itu sayang banget gitu sama saya selalu disupport kayak gimana pun kondisi saya, dia apa ya, mendukung lah gitu ya. Saya sangat berterima kasih banget sama ibu saya, dia selalu mendoakan saya setiap hari. Penting banget ya, orang tua itu doanya itu manjur banget, orang ibu kita itu ya. Jadi jangan pernah lupain orang tua ya. Itulah kuncinya ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat teman-teman, bisa jadi inspirasi, biar ini ya, biar tambah semangat kerjanya gitu ya. Kalau memang ini berasa berat, saya ngejalanin ini sehari ya di atas 12 jam saya ya. Kalau misalkan nggak mampu ya minimal 8 jam lah gitu ya. Diatur aja waktunya gimana enaknya gitu, yang penting minimal 8 jam gitu. Dan saya nge-share pendapatan, nge-share kayak gini-gini atau share di YouTube itu, saya nggak ada niat untuk pamer ya. Buat apa saya pamer gitu. Saya itu mau berbagi pengalaman, ngasih semangat buat teman-teman, biar oh ini loh, kerja jadi driver online itu bisa gitu ya. Nah, bisa loh mendapat duit gitu ya. Semua kalau kerja keras pasti ada hasilnya. Ya udah gitu aja video ini. Karena saya udah janji sama teman-teman untuk share penghasilan saya, dan like-nya ternyata banyak banget. Saya cuma minta 100, ternyata sekarang udah lebih dari 130 tadi saya lihat. Ya udahlah, ini saya buat. Mohon maaf ya buat teman-teman yang tersinggung dengan apa saya share kayak gini. Saya nggak ada niat untuk pamer untuk gimana. Saya ini hanya berbagi pengalaman dan memotivasi. Kalau kurang berkenan saya mohon maaf ya. Ya udah gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, komen-komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Semangat.